Pada tanggal 7 Desember 1941, Jepang melakukan serangan terhadap Amerika Serikat dengan mengebom pangkalan laut Amerika yang berada di Hawaii. Tujuan Jepang menyerang Pearl Harbor adalah untuk melumpuhkan Angkatan Laut Amerika Serikat di Samudra Pasifik. Serangan ini mengakibatkan sebanyak 2.403 orang meninggal dunia dan 1.178 orang lainnya terluka. Dimulai dari tahun 1930, Jepang memiliki ambisi untuk menguasai wilayah Asia Pasifik dan khususnya Asia Tenggara. Salah satu negara yang ingin diduduki Jepang adalah Cina. Ketika Jepang tengah melakukan usahanya agar berhasil menduduki negeri tirai bambu itu, Amerika Serikat justru mengeluarkan kebijakan luar negeri yang lebih condong ke Cina. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada Juli 1939, Amerika menghentikan kerjasama dagang dengan Jepang yang tertuang dalam Perjanjian Perdagangan dan Navigasi 1911. Dikarenakan negeri Paman Sam ini merasa terganggu sehingga menekan Jepang dengan tidak lagi mengekspor minyak dan memindahkan pangkalan militer udara dari San Diego ke Hawaii. Jepang pun merasa khawatir karena pada saat itu pasukan tentara Amerika adalah pasukan yang paling kuat di dunia. Sementara Jepang menginginkan perluasan invasinya ke wilayah Asia Tenggara yang kala itu sudah lebih dulu diduduki oleh bangsa Barat. Setelah pemutusan hubungan kerjasama, hubungan Amerika dengan Jepang semakin memburuk. Kedua negara ini sempat bernegosiasi untuk mengembalikan keadaan semula. Namun, hasil kesepakatan tidak juga terlihat hingga akhir musim gugur tahun 1941. Khawatir Amerika Serikat akan menyerang Jepang, Kaisar Hirohito, sang penguasa, menurunkan pasukan untuk menyerang terlebih dahulu. Serdadu Jepang berangkat dari Teluk Hitokapu, Pulau Kuril pada 26 November 1941 dengan membawa perlengkapan perang, yaitu 6 buah kapal induk, 2 kapal tempur, 2 kapal penjelajah berat, sebuah kapal penjelajah ringan, 9 kapal perusak, dan 8 unit tanker. Jepang juga menyiapkan pesawat yang diterbangkan ke Hawaii pada hari penyerangan. Admiral Madya Chuichi Nagumo memimpin perjalanan sepanjang 440 km ke Pearl Harbor tanpa menggunakan hubungan radio apapun. Pada tanggal 7 Desember 1941, pesawat pengebom dari Jepang berhasil sampai ke Pearl Harbor. Sementara ratusan pesawat menjatuhkan bom dari atas udara dan kapal induk Jepang mengeluarkan bom torpedo dalam waktu kurang dari setengah jam, pangkalan Pearl Harbor porak-poranda tanpa ada perlawanan apapun. Amerika Serikat hanya mampu menerbangkan 6 buah pesawat tempurnya, sedangkan beberapa tentara berusaha meloloskan diri. Serangan tidak terjadi hanya 1 kali, melainkan 2 kali yang diluncurkan hanya 1 jam setelah serangan pertama. Pada serangan kedua, tidak seganas serangan pertama, namun memberikan dampak yang tidak sepele. Sebagian armada perang Amerika dan kapal unggulan rusak parah dan ditenggelamkan. Serangan Pearl Harbor menjadi salah satu penyerangan terbesar yang terjadi dalam kurun waktu Perang Dunia II. Dampak yang langsung terlihat pada serangan Pearl Harbor adalah hancurnya pangkalan laut Amerika Serikat. Secara taktis, memang Jepang berhasil dalam melumpuhkan Amerika, meski hanya sesaat. Namun, secara strategis, Jepang telah gagal menyerang Pearl Harbor, lantasan elemen strategis di dalam peperangan senjata terlewatkan begitu saja oleh pasukan Jepang. Jepang hanya menghancurkan ancaman yang terlihat di depan mata saja. Nagumo, sang komandan penyerangan, justru sudah cukup dengan 2 serangan saja dan membatalkan serangan ketiga. Infrastruktur dan fasilitas logistik Amerika Serikat yang tidak tersentuh dalam serangan Pearl Harbor membantu pasukan mereka pulih dalam waktu beberapa bulan saja. Setelah pulih, Amerika yang semula tidak terlibat perang mengumumkan bergabung dengan Sekutu Barat dalam Perang Dunia II. Terlibatnya Amerika menjadi awal dari Perang Pasifik. Tentara Amerika yang sudah pulih pun melakukan serangan balasan terhadap Jepang, dan diawali dengan letusan Perang Midway yang berlangsung pada 4 Juni sampai 7 Juni 1942. Sebagai respon atas peristiwa Pearl Harbor pada tanggal 8 Desember 1941, Kongres Amerika Serikat menyatakan perang terhadap Jepang. I ask that the Congress declare that since the unprovoked and dastardly attack by Japan on Sunday, December 7th, 1941, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire.
Jepang terus-menerus menolak untuk menyerah. Alhasil, sekutu memutuskan menyerang Jepang dengan senjata nuklir atau bom atom. Pada 6 Agustus 1945, bom atom yang disebut Little Boy dijatuhkan di kota Hiroshima. Sekitar 20.000 hingga 80.000 penduduk tewas dalam peristiwa tersebut. Setelah Hiroshima, pada 9 Agustus 1945, Amerika Serikat kembali mengebom Jepang, tepatnya di kota Nagasaki. Bom nuklir yang kekuatannya lebih besar dari sebelumnya. Hanya dengan satu bom, seluruh kota Nagasaki dapat dimusnahkan. Korban jiwa mencapai 70.000 hingga 120.000 penduduk Nagasaki yang tewas. Kehancuran yang disebabkan dua bom tersebut membuat pemerintah Jepang menyadari bahwa mereka tidak bisa menghindari kekalahannya dari sekutu. Penyerahan Jepang terhadap sekutu mengakhiri Perang Dunia Kedua, karena saat itu hanya Jepang yang melawan sekutu, sedangkan anggota Jepang lainnya sudah menyerah di Eropa seperti Jerman dan Italia. Akhirnya, pada 14 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memutuskan menyerah tanpa syarat pada sekutu. Keesokan harinya, pada 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito menyampaikan penyerahannya tanpa syarat terhadap sekutu melalui radio nasional. Namun, dokumen penyerahan baru resmi ditandatangani pada tanggal 2 September 1945 di atas kapal perang USS. Amerika Serikat menyebut para pasukan Perang Dunia Kedua sebagai The Greatest Generation atau pasukan terhebat sepanjang masa. Maka dari itu, pada tahun 1994, Amerika menetapkan 7 Desember sebagai Hari Pearl Harbor yang dideklarasikan oleh Bill Clinton.